Rencana Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi 18 terminal bus diyakini bakal menuai perlawanan dari penghuni terminal. Karenanya, langkah antisipatif menjadi paket dari rencana penataan tersebut. Antisipasi lain juga disiapkan untuk mengatasi dampak dari pembangunan terhadap arus lalu lintas di sekitar terminal. Diperkirakan penolakan bakal datang dari mereka yang selama ini mendapat keuntungan, yakni dari pedagang kaki lima dan para pengasong. Selain PKL, penentangan juga akan datang dari para calo dan pencari nafkah lain di terminal seperti tukang parkir ilegal dan preman. Revitalisasi 18 terminal rencananya akan dimulai pada awal tahun depan. Targetnya proyek senilai 1,7 triliun rupiah tersebut akan rampung digarap dalam 2 tahun dan mulai beroperasi pada 2016. Sementara itu, untuk meminimalkan dampak pembangunan ke lingkungan sekitar terminal yang direvitalisasi, termasuk kemacetan, Pemprov mengaku telah menyiapkan konsep Traffic Management Construction. Dengan konsep itu, ketika pembangunan berlangsung, aktivitas terminal tetap berjalan seperti biasanya. Ya pemirsa, tak hanya mengurusi pasar dan rumah susun, demi merapikan tata kota DKI Jakarta tahun depan, Gubernur Joko Widodo akan merevitalisasi 18 terminal yang selama ini memiliki citra yang buruk. Dari 18 terminal tersebut, 15 diantaranya digarap oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan terminal Lebak Bulus akan diambil alih PT MRT dan 2 terminal lainnya yakni Cililitan dan Blok M akan diserahkan kepada pihak swasta. Lalu mengapakah revitalisasi ini baru akan dilakukan mengingat buruknya fasilitas terminal yang kita miliki? Lalu seperti apakah langkah pemerintah menyikapi penolakan yang bakal terjadi? Dan seperti apakah konsep revitalisasi terminal yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi? Nah, untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan Andrinov Caniago, Pakar Kebijakan Publik. Ya, saya langsung ke Pak Udar. Pak Udar, sebelum ini kita berbicara berkaitan dengan penolakan yang akan terjadi nih Pak. Ini mekanismenya seperti apa sih Pak, revitalisasi sendiri Pak? Jadi memang pembangunan di terminal ini tidak bisa hanya dipoles-poles saja ya. Kita harus rubah sistem. Karena memang disiplin yang terbentuk di terminal saat ini sudah tidak ada. Karena memang sistemnya ini kurang baik ya. Jadi satu emplacement, satu grid gitu, itu dipakai untuk datang, pergi, dan menyeberang. Oleh sebab itu kegiatan ini harus dipisah. Jadi kedatangan tentunya harus dipisah dengan keberangkatan. Dan untuk menghubungkan keduanya itu dengan suatu lorong yang kita namakan mezanin. Ya. Nah, kalau itu tempatnya cukup besar, ya kita gunakan yang terpisah. Jadi berbeda level. Tapi kalau tempatnya kecil, itu kita bisa konsepkan dengan namanya pedestrian crossing. Jadi walaupun crossing, dijaga dengan suatu pagar dan zebra cross. Nah, itu yang paling selamat ya untuk kita lakukan. Dan juga di situ akan timbul disiplin. Nah, disiplin itu akan terbentuk. Nah, setelah mereka disiplin tentunya sangat mudah kita menempatkan fasilitas pendukung, ruang tunggu dan sebagainya. Juga akses inlet outletnya. Nah, di situ insya Allah dengan jalan seperti ini, terminal itu kan merupakan cerminan wajah kota. Kalau suatu kota maju atau tidaknya, kita bisa melihat terminalnya. Kalau terminalnya itu kumuh, tidak teratur, pasti itu wajah kotanya akan buruk. Tapi dengan baiknya terminal, insya Allah ini akan merubah wajah kota menjadi lebih baik. Oke, Mas Andrinov, tanggapannya ini berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Pris sendiri ini, mampu untuk merubah citra terminal yang buruk ini menjadi lebih indah seperti itu? Kalau mampu ya kita yakin mampu. Ya. Ini kan sebetulnya soal pertama perhatian, yang kedua soal kemauan politik, ya, kemudian inisiatif, ya udah eksekusi gitu. Kalau dari sumber daya, terutama finansial, Jakarta ini nggak ada masalah. Ini cukup, ya. Jadi rencananya tidak akan terganti. Tinggal tentu proses administrasi, bagaimana juga supaya lebih cepat, supaya nggak terlalu lama, misalnya proses tendernya gitu ya. Kemudian supaya dapat juga pelaksana-pelaksana yang bagus ya, kontraktor-kontraktornya. Dan ya, kalau semua berjalan pasti wajah Jakarta itu akan tambah berubah itu. Ya, baik, ini kita ada beberapa grafis, tapi kita tampilkan dulu satu grafis ini mungkin bisa sedikit dijelaskan oleh Pak Pristono ini. Ya ini Pak, ya, ini mungkin mezanin yang saya katakan tadi bahwa pergerakan penumpang itu ada di lantai terpisah. Jadi tidak ada perpotongan dengan kendaraan. Nah, ini yang paling baik. Jadi kalau semua terminal dilakukan langkah ini, itu baik. Nah, kenyataannya memang kita baru bisa hanya Kampung Rambutan, Kalideres Pulau Gadung dan Romangun,
karena memang luasnya itu mencukupi. Nah, dengan cara ini disiplin ini akan terbentuk. Kedua, yang pedestrian crossing ini kalau terminal ini kecil. Sebagai contoh terminal di Tanjung Priok, Klender, Tanah Mereka, Ragunan itu kan kecil. Kita tidak mungkin buat lantai terpisah, oleh sebab itu dengan pedestrian crossing saja. Dan jumlah busnya pun sedikit, tapi pedestrian crossingnya tidak sembarangan. Kita buatkan zebra cross dan supaya orang tidak menyeberang sembarangan dengan pagar. Dan papan petunjuknya sangat jelas. Yang ketiga itu ada yang namanya combination. Itu gabungan antara keduanya kalau terminalnya sedang. Jadi kita bisa terapkan ini di Lebak Bulus, Grogol, juga di Manggarai. Nah, ini juga baiknya di sini memang sudah mulai ada yang namanya TOD, Transit Oriented Development, bisa dengan suatu mall, ya pengembang, bisa juga dengan stasiun kereta api, bisa juga dengan parkir. Nah, sehingga nanti kalau kita naik kendaraan pribadi itu bisa kita parkir. Kalau kita ingin parkir di mall juga bisa terintegrasi. Kalau kita ingin naik busway dan sebagainya itu dalam satu tempat. Nah, ini semuanya tergantung luasannya dan juga tadi fungsinya. Pak, jika mulai dilakukan pembenahan, lalu aktivitas terminalnya sendiri seperti apa, Pak? Apakah akan tetap berjalan seperti biasa atau ada pengalihan seperti itu? Ya, jadi ini sudah kita lakukan di beberapa tempat ya. Kalau kita membangun terminal itu, kita terapkan namanya TMDC, Traffic Management During Construction. Nah, itu bisa kita lakukan. Dan juga tentunya nanti ada pengalihan pengurangan beban dari terminal. Yang tadinya mereka ke terminal A, kita bisa alihkan dulu ke terminal B. Jadi ada pengaturan demikian, itu insya Allah itu akan bisa. Mas Andrinov, ini antisipasi nih yang patut diwaspadai oleh pemerintah sendiri pada saat mulai dilakukan pembenahan apa ini? Ya, biasanya kan yang kurang setelah perhatian cukup serius pada persiapan teknis, pengadaan prasarana dan sarana, itu kita kadang-kadang kurang terantisipasi dalam hal menata manusianya, menghadapi problem manusianya. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran yang sudah diambil dari kasus Pluit, Tanah Abang, ya, kemudian ini bisa memperkaya konsepnya Pak Pristono, ya, konsep Pemprov DKI dalam mempersiapkan, memperlancar proses pembangunan ini, karena persoalan ini bukan hanya persoalan fisik, ya. Ya, ilmu teknik rekayasa itu kita sudah inilah. Ya, kalau ada duit, ada ini ya. Jadi, nah sekarang dalam hal menghadapi manusianya, bagaimana misalnya proses penyelesaian mereka yang sudah menjadi penghuni atau jadi tenannya di situ sebagai pedagang, sebagai apa, atau yang cari nafkah di situ, itu harus disiapkan bagaimana cara mengatasinya nanti, ya, menata mereka. Jadi sumbangan yang ingin diberikan oleh rencana ini sebenarnya bukan hanya mengubah wajah fisik Jakarta, tetapi juga bagaimana mengubah wajah dan iklim sosial Jakarta, ya, dengan rekayasa teknik prasarana dan sarana ini, ya, dia akan berfungsi juga mengubah perilaku, ya, membuat jadi tertib. Tetapi tetap akan ada hambatan-hambatan atau resistensi, itu akan ada. Nah, itu yang harus dihadapi. Kalau itu bisa diantisipasi dari jauh-jauh, itu akan lebih lancar lagi, ya. Nah, itu pasti akan terjadi. Saya yakin itu akan terjadi, ya. Bagaimana yang namanya ada ribuan orang di tiap terminal yang mencari nafkah di situ dengan berbagai macam jenis kegiatan, ya, kegiatan jasa, perdagangan dan lain-lain, ini yang perlu diantisipasi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, ini antisipasi nih Pak untuk menghadapi penolakan dari para pencari nafkah seperti yang sudah ada di terminal. Tapi saat lagi kita harus jeda pariwara sejenak. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya kembali ke Pak Pristono. Pak, ini untuk antisipasi Pak penolakan ini, karena bukan pekerjaan mudah ini, ada PKL, ada termasuk preman juga yang biasa nongkrong di situ seperti itu, calo juga. Ini bagaimana Pak? Jadi misinya Pemprov DKI Jakarta kan membuat transportasi yang nyaman, aman dan lancar. Nah, terus visinya itu adalah mensejajarkan dengan kota-kota di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita itu kan? Pasti kita mau dong. Kita nggak mau menjadi kota yang terbelakang. Oleh sebab itu perubahan-perubahan itu harus ada, dan tantangannya ya pasti ada seperti tadi. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan nanti ada yang namanya social engineering. Social engineering itu di mana mereka itu keberadaannya tentunya tetap ada, tetapi mereka harus berubah level. Levelnya jangan level kelas jalanan lagi dong, ya. Levelnya harus kelas minimal kelas mall lah, seperti ganti peradaban lah, ya. Ganti peradaban. Naik kelas. Walaupun personalnya tetap, ya seperti supir tadinya tidak menggunakan
seragam, sekarang menggunakan seragam, bahkan menggunakan jas dan sebagainya. Dan mereka tidak menerima dengan sistem setoran, tapi dengan sistem gaji. Jadi kan level mereka meningkat. Nah, kita yang inginkan di sana tuh di terminal pun seperti itu. Dan nanti tentunya memang harus ada semacam seleksi. Nah, itu akan kita lakukan. Tetapi semuanya itu kan demi Jakarta ini akan lebih baik lagi, Jakarta baru ya. Jadi kita akan mendapat kualitas yang lebih baik. Nah, itu saya rasa bisa. Seperti di Blok G, Tanah Abang dan sebagainya itu bisa. Dan mereka tadinya kan kelas jalanan. Sekarang dia masuk ke kios. Otomatis dia lebih nyaman, tentram, tidak kehujanan, tidak kemanasan, dan tidak diuber-uber sama Satpol PP kan. Oleh sebab itu kita menginginkan hal yang demikian. Mudah-mudahan dengan social engineering dibantu oleh beliau, pengamat transportasi, juga LSM dan sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat setempat, ini insya Allah bisa. Karena kita sudah terapkan, asal kita jelaskan mereka itu tujuannya apa, dan juga maksudnya apa, kelihatannya bisa. Oke, orang-orangnya tetap, tapi untuk calo dan preman dihapuskan dong Pak ya? Ya pasti. Jadi kalau yang berbenturan seperti itu, yang dunia kriminalisme kan tidak boleh. Jadi mereka harus dagang normal, bukan memeras kan. Gitu. Oke, kalau ke Mas Santinov, yang paling tepat seperti itu untuk mengantisipasi penolakan apa ini? Ya pertama, ya, Pemprov DKI harus punya data yang valid tentang populasi di sana ya, jadi pedagang, penjual jasa dan segala macam harus punya. Kalau enggak nanti ketika ada tindakan rekayasa sosial itu nanti masuk tambahan-tambahan yang sengaja dibawa ya. Atau kadang-kadang cuman untuk melakukan demonstrasi misalnya atau yang ngambil keuntungan. Jadi pertama adalah pendataan orang, pendataan pelaku-pelaku, aktor-aktor di situ. Setelah itu ya biasanya dua aja, satu pendekatan hukum, penegakan hukum, satu pendekatan sosial, ya yang pendekatan kesejahteraan, pendekatan mencarikan solusi-solusi sosial ekonomi termasuk budaya gitu. Kemudian yang ingin memaksakan kehendak, ya nyata-nyata ingin melanggar hak orang lain, melanggar hukum, ya penegakan hukum. Ya kita punya aparat gitu kan. Oke, baik, Pak Pristono, ini setelah dilakukan pembenahan, lalu fasilitas-fasilitas apa saja ini yang mungkin akan diadakan oleh pemerintah ini supaya masyarakat juga bisa lebih tertarik seperti itu, Pak? Contohnya ini seperti ini, nanti di lantai mezanin itu tempat berkumpulnya publik. Ini mereka bisa paling tidak makan minum di sini dulu. Tetapi kelasnya tentunya kita menginginkan kelas yang bersih, ya, kelas yang kira-kira bergengsi lah begitu. Jadi tidak seperti sekarang misalnya asal saja begitu. Karena ini kan cerminan suatu kota yang baik. Kalau kita jalan-jalan ke tempat-tempat lain pun juga ya seperti ini. Nah nanti kita usahakan ada tamannya, greennya banyak ya. Udah begitu di situ nanti ada fasilitas pendukungnya. Dan juga ada misalnya tadi tempat meeting point dan sebagainya. Jadi itu yang namanya TOD, Transit Oriented Development. Prinsipnya itu terintegrasi semua moda juga dengan kepentingan estate management yang ada di sekitar sana. Kalau untuk sosialisasi sendiri Pak, ini apa sudah mulai dilakukan sedikit-sedikit seperti itu supaya tidak kaget begitu pada saat? Ya tentunya sosialisasi pasti akan berjalan. Tapi kalau pengalaman kami memang tidak bisa hanya dengan sosialisasi saja, memang harus sedikit law enforcement. Karena pada intinya mereka juga kadang-kadang ada yang tahu, ada yang pura-pura tidak tahu. Gitu. Nah, jadi law enforcement itu kan memang sudah jelas. Kalau mereka berdagang di jalan, itu kan jelas nggak boleh. Yaitu law enforcement, bukan sosialisasi lagi. Kalau mereka berdagang di trotoar, ya tidak boleh. Misalnya berdagang di daerah tempat bis keluar, akses keluar, ya mereka nggak boleh. Ya oleh sebab itu bukan sosialisasi, tapi law enforcement. Jadi nanti memang pasti akan ada hal seperti itu. Tapi kalau kita jelaskan bahwa berdagang boleh melalui seleksi, ini tempatnya. Gitu. Dan mereka itu tentunya nanti kan akan ada semacam pembinaan dan juga mereka tentunya akan menyesuaikan. Pak, ini berkaitan dengan jalur-jalur nanti yang ada, apakah disediakan khusus untuk mereka yang sebelumnya menggunakan kendaraan umum juga ini Pak? Ya, jadi maksudnya gimana? Jadi misalnya mereka sebelumnya menggunakan fasilitas misalnya busway atau mungkin memakai kendaraan pribadi, setelah itu dari terminal langsung transit untuk menggunakan kendaraan umum dari terminal, seperti itu? Betul, jadi terminal ini memang merupakan filter. Sebagai contoh ya, kalau nanti dia ada di
daerah timur, Pulau Gebang gitu ya. Jadi masyarakat Bekasi dan sekitarnya itu yang tadinya direct appointed masuk ke kota bawa kendaraan masing-masing, motor atau mobil, sekarang mereka ada pilihan. Daripada mereka lama di jalan, ya juga stres gitu bawa mobil, mereka bisa parkir di Pulau Gebang. Nah sebelum parkir ketemu sama temannya dulu atau bagaimana, terus pindah. Tergantung jurusannya, mau naik bis dalam kota bisa, mau naik bis busway juga bisa. Nah di situ juga ada fasilitas pendukung, ada juga nanti akses ke stasiun kereta api dan sebagainya. Nah itulah yang namanya TOD. Jadi itu akan merupakan filter. Jadi tidak semuanya nanti akan membawa mobil itu ke tengah kota, tapi akan dijaring di terminal-terminal itu tadi. Oke, Mas Andrinov, ini tanggapannya sedikit berkaitan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Pris. Ya kalau rencana dengan fasilitas, jalur, dan sudah rencana-rencana yang ya tidak, tinggal persoalannya begini, ini dampak ikutan yang harus diantisipasi. Kemudian bagaimana dukungan dari pemerintah pusat sebetulnya, karena kalau ini Jakarta ini berubah seperti ini, tapi kan daya tariknya juga meningkat. Kemudian arus orang yang datang kemungkinan dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga akan naik. Jangan-jangan nanti nggak seimbang lagi antara suplai prasarana-sarana ini dengan permintaan untuk penggunaannya oleh masyarakat gitu. Nah ini urusannya domainnya pemerintah pusat. Ya. Mungkin yang bisa dilakukan oleh provinsi adalah mengkomunikasikan ke pemerintah pusat. Ini loh yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat itu ya. Tadi soal manusia, soal hukum itu sebetulnya ya sudah terantisipasi, tinggal nanti eksekusinya saja. Ya kalau saya lihat dari potensi apa segala macam, kita optimis Jakarta bisa berubah dalam 2-3 tahun ke depan. Oke, Pak Pris, ini nanti sesaat lagi ditanggapi Pak ya, berkaitan antisipasi ini Pak, berkaitan dengan membludaknya ini dari daerah di luar Jakarta ini Pak, sudah ada koordinasi dengan pemerintah pusat atau belum? Nanti kita bahas saat lagi. Sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam dialog ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Pris. Pak Pris, ini sudah dilakukan antisipasi untuk berkomunikasi seperti itu kepada pemerintah pusat seperti yang dikhawatirkan Mas Andrinov ini. Yang dari luar Jakarta ini Pak, bagaimana ini? Ya, jadi tadi seperti terminal itu kan ada di perbatasan-perbatasan. Nah kami memang mengusahakan supaya angkutan-angkutan perbatasan itu tidak masuk ke tengah kota. Nah sekarang ini masih ada yang nerobos nih, seperti di Blok M yang putih-putih dan sebagainya itu. Memang terminal Lebak Bulusnya belum baik ya. Tapi kalau itu sudah baik, sebenarnya dia hanya sampai Lebak Bulus saja, sudah cukup. Nah oleh sebab itu perbatasan itu menjadi penting. Kenapa? Karena yang warawiri ke Jakarta itu, kalau kita lihat dari perjalanan orang itu 6,9 juta perjalanan orang. Ya kalau kita lihat dari jumlah orang yang melakukan perjalanan itu 3,6 juta orang. Kalau dari mobil itu 1,9 juta mobil mondar-mandir Jakarta. Nah oleh sebab itu, ini caranya gimana memfilter ini supaya tidak masuk? Ya kita ciptakan tadi filterisasi di terminal-terminal tadi. Mereka ditampung, parkir dulu, mengganti moda dan sebagainya. Atau kalau mau menggunakan angkutan perbatasan. Nah saya punya pengalaman dengan angkutan perbatasan. Ya di Jakarta angkutan perbatasan itu sangat dihormati. Jadi mereka dikasih privilege masuk ke jalur busway, dikasih privilege bisa menurunkan penumpang di halte busway tanpa bayar lagi naik busway. Tapi pada waktu mereka pulang kembali ke perbatasannya, misalnya di Bogor, nah kadang-kadang mereka itu dihadang oleh pemilik-pemilik angkutan kota atau supir angkutan kota yang tersaingi. Ya, padahal itu kan untuk membantu masyarakat Kota Bogor juga yang memang membutuhkan. Nah kami mohon bantuan sebetulnya ini kepada Dinas Perhubungan yang ada di Bogor, kepolisian yang ada di Bogor ini agar membantu. Sebetulnya kita tidak menunggu sampai kondusif, tapi kondusif itu memang harus diciptakan. Dengan cara apa diciptakan? Ya dengan menangkapi orang-orang yang mengganggu itu, yang sengaja mengganggu ketentraman. Gitu. Oke, sangat penting bersinergi ya Pak ya. Ini kita masih ada satu grafis ini Mas Andrinov dan Pak Pris, ini berkaitan dengan biaya atau dana ini untuk revitalisasi ini Pak. 15 terminal ini yang tidak direvitalisasi, 2 terminal ini Lebak Blok M dan Cililitan ini karena dipegang oleh pihak swasta. Sementara yang dijadikan depo MRT tadi ada 1 terminal. Dan ini biayanya 1,73 triliun. Ini cukup besar ini Pak. Ini dananya dari mana? Karena sempat ada kabar juga ini dikritisi oleh DPRD juga ini Pak berkaitan dengan dana ini Pak. Ya jadi memang
kalau dibandingkan dengan hasilnya atau outputnya, ya dana sebesar ini tentunya seimbang lah dengan output yang dilakukan. Karena kita tidak memoles, tapi merubah sistem. Karena disiplin itu tidak bisa diciptakan hanya dengan kita sosialisasi, tapi sistemnya kan harus dirubah. Nah, biaya ini memang kalau kita lihat cukup besar, 1,73, tetapi hasil yang didapatkan ke seluruh terminal menjadi berubah. Kalau seluruh terminal menjadi berubah, wajahnya itu kan kelihatan wajah kota berubah. Terus kedua, disiplin sudah mulai terbentuk. Ketiga, ada perubahan pola perjalanan. Nah, Jakarta insya Allah tidak macet lagi dan angkutan umum itu digemari. Apalagi Pak Gubernur saat ini kan sedang mengadakan bus besar-besaran. Jadi bukan hanya tingkat ratusan, tapi sampai ribuan. Oleh sebab itu ini akan dipenuhi angkutan massal nantinya. Nah, angkutan massal itu kan harus didukung oleh tempat pemberhentian yang nyaman. Inilah dengan membangun terminal. Tempat pemberhentian itu bukan hanya cuma untuk transit bus, tapi terjadi transit oriented development. Berbagai moda ketemu, terus sudah gitu juga parkir juga ketemu di sana, termasuk berhubungan dengan estate management misalnya mall dan sebagainya. Jadi disitulah yang mencegah mobil masuk ke Jakarta. Oke, baik, saya ke Mas Hendrinov sedikit masukan sebagai closing statement juga ini Mas Hendrinov. Di dalam soal anggaran itu yang penting prinsip-prinsip penganggaran diterapkan, ya, transparan, akuntabel. Kemudian dalam perencanaan proyek itu prinsipnya perbandingan antara biaya dan manfaat. Kemudian opportunity cost. Memang inilah belanja yang paling tepat dibanding dengan pengadaan proyek-proyek yang lain gitu. Jadi kalau semuanya sudah dipegang, ya mau ngomong apa DPR itu ya kita bisa lihat dia asal ngomong aja atau memang ingin konstruktif gitu, ingin mensupport gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau memang semua prinsip-prinsip tata kelola keuangan itu sudah dipegang, ya, dianut. Jangan sampai nanti menjadi masalah malah ya. Ya jadi nanti berarti saya dan Mas Hendrinov juga masyarakat di luar ini Pak menunggu Pak ya 2016 mudah-mudahan Jakarta bisa tampil dengan wajah yang baru setelah 2015 apalagi 2015 nanti sudah direvitalisasi semua. Terima kasih Pak Pris, mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan, kalaupun ada halangan bisa diantisipasi seperti Mas Hendrinov ya. Baik, terima kasih Mas Hendrinov juga hadir bersama kami.